Dan tahu-tahu waktu tensinya kok tinggi, padahal oma tuh harusnya darahnya normal gitu ya. Terus sampai berapa kali ke UGD, 2 kali nggak melonjak lagi, lupa itu serangan stroke. Jadi oma namanya adalah Mary Setiawati. Oma lahir 24 September 33 di Blora, Jawa Tengah. Waktu masa kecil oma itu pernah malaria, sakit malaria, sudah hampir mati. Makanya namanya menjadi Mari gitu, M-A-R-I. Dulu namanya bukan Mari. Kalau bahasa Jawa Mari itu adalah sembuh gitu ya. Jadi oma menjadi namanya itu Mari atau sembuh dalam bahasa Jawanya. Karena dia bertemu dengan Yesus pada saat dia sakit malaria, demam tinggi, dan dia bertemu Yesus dengan pakai baju putih, dengan bercahaya gitu ya. Jadi oma kira-kira 10 tahun yang lalu tuh mulai pengerutan otak, demensia. Nah, kemudian setelah pengerutan otak itu oma agak jadi diem, jarang berbicara gitu ya. Karena dokter mengatakan kalau otak mengecil itu kemudian dia jadi demensia, jadi apa namanya, lebih banyak diemnya lah gitu ya. Karena rata-rata ada orang yang tua itu mulai pikun, kemudian mulai tantrum ya kan. Ada orang tua yang begitu. Kalau oma enggak. Jadi oma itu enggak rewel ya, dia memang dari mudanya tuh oma tuh sabar ya, tahan susah lah banyak gitu. Baru kemudian 8 tahun yang lalu tuh tiba-tiba oma susah menelan. Kita pikir oma lagi flu atau radang tenggorokan. Ternyata oma itu stroke saraf menelan. Kemudian sehingga makanan kan waktu makanan masih masuk lewat ini ya. Ternyata itu karena saraf menelannya sehingga mengganggu pneumonia, sehingga akhirnya menjadi pneumonia dan bertepatan dengan ada infeksi saluran kencing, dan akhirnya oma sepsis waktu itu. Sepsis kemudian masuk ICU 8 tahun yang lalu. Jadi pada waktu sebelum terjadi itu 2 tahun yang lalu oma udah diem, udah nggak pernah berkomunikasi. Jadi kita nggak tahu kan kalau dia tuh ada keluhan atau apa. Yang kita tahu berdasarkan pemeriksaan terakhir tuh pengerutan otak waktu di rumah sakit Advent ya, pengerutan otak. Jadi ya wajar lah katanya kalau oma diem dan sebagainya. Tapi makan semua masih bisa, cuma bicara tuh jarang gitu ya, bicara jarang. Sampai suatu saat loh kok oma kok nelannya kayak sulit. Dipikirkan radang tenggorokan, kita bawa ke rumah sakit Pondok Indah, dan tahu-tahu waktu tensinya kok tinggi, padahal oma tuh harusnya darahnya normal gitu ya. Terus sampai berapa kali ke UGD, 2 kali nggak melonjak lagi, lupa itu serangan stroke. Jadi ini adalah transiostomy. Jadi ini fungsinya ada kalau oma kan udah berumur dan ada saraf menelan, jadi liurnya banyak. Jadi kalau nggak dipasang alat ini kan bagaimana, nanti harus dari mulut, susah kan, sakit kan. Jadi pakai alat ini sehingga di suction, dan kalau oksigen oma ini cuma 1%. Sebetulnya oma hidup tidak tergantung oksigen, ini hanya penunjang yang sangat minim. Nah di sini dia hanya untuk supaya slime-nya ini bisa tertangani, bisa keluar dengan baik gitu ya. Nah kalau perut ini oma ada namanya PEG. PEG itu kayak selang di lambung. Jadi jadi ditaruh di lambung, jadi makannya tuh nggak NGT. Kalau NGT kan sakit ya, dia harus ke sini, ke dalam gitu. Kalau ini langsung dicup lambung, jadi makannya susu, terus buring tuh nasi, telur, ada dokter gizinya ya, ada sayur, ada buah, ada apa, semua lewat PEG gitu. Jadi oma ini berkorban jiwa raga ya. Jadi artinya gini, waktu itu kan kita ada pembantu ya, jadi pembantu di rumah gitu ya. Mulai sekarang kita tidak usah pakai pembantu. Mobil yang ada kita jual, kamu harus belajar naik angkot ya. Nah dan kemudian mama hanya bisa sekolahin kamu. Kalau kamu mau sesuatu, kamu harus belajar cari uang sendiri. Dan itu ajaran oma itu luar biasa bagus banget. Karena membuat saya tuh menjadi orang yang mandiri. Dan pada saat ini sebetulnya anak papa ya gitu ya, anak papa. Jadi itu yang terbenam dalam pikiran saya sampai detik ini. Tidak ada kata yang sulit dalam hidup ini.
sesulit-sulit apapun kamu pasti bisa mengatasi, karena itu ajaran Oma. Jadi bilang, jadi dalam hidup ini kamu harus bisa menghadapi, harus tahan banting karena ada Tuhan beserta kamu. Jadi kamu nggak usah takut. Jadi setiap saya ngeliat Oma, walaupun Oma ini nggak bisa ngomong, saya pegang tangan, saya lihat gini, itu saya udah rasa tenang ya, udah rasa bahagia, udah rasa udah rasa beban itu hilang gitu. Jadi buat saya tidak akan ada hari ini kalau tidak ada Oma. Jadi yang membuat saya ada hari ini karena kasih sayang Oma, karena cinta kasih yang tulus, yang luar biasa, dahsyat dalam hidup saya, dan iman yang diajarkan oleh Oma itu ya, itu betul-betul tertanam dalam hati jiwa raga saya lah pokoknya ya. Jadi dia selalu main piano dan nyanyi janganlah takut kesusahan, Tuhan peliharakan. Itu lagu dia sambil dia main piano. Bisa main piano? Bisa waktu mudanya. Dia selalu nyanyi itu kalau dia. Jadi dia bilang waktu saya pertama kali kerja Jakarta, aduh mama nanti mama sendiri dong ya Jakarta. Jangan ngomong gitu. Ada Tuhan peliharakan. Jadi Oma tuh nggak pernah ngeluh, sampai suatu saat kakak saya telepon, Veron kamu pulang ke Bandung. Kenapa Oma jalannya sempoyongan? Gue harus ke Jakarta, harus tender. Sudah gitu, saya langsung pulang ke Jakarta. Pada saat itu saya masih kerja sama orang ya. Saya jadi corporate lawyernya di New York Life waktu itu. Saya bilang sampai direktur saya marah, kamu gimana tahu shareholders datang dari Amerika kamu nggak bisa temuin? Pak, buat saya ibu saya segalanya. Kalau saya harus kehilangan pekerjaan, saya tidak apa-apa kehilangan pekerjaan. Yang penting saya tolong ibu saya. Sampai saat saya ketemu, dia bilang, kenapa kamu tinggalin kerjaan? Saya bilang, mama lebih penting. Mama nggak apa-apa. Jadi dia tidak pernah mau bilang dia sakit, dia nggak pernah mau bilang. Dia tipe orang yang tidak mau menyusahkan anak. Dan waktu yang kembali saya cerita tadi patah tulang itu Oma, dokter tulangnya bilang, Bu, tidak ada orang yang sekuat Oma. Orang kalau udah patah tulang sakit luar biasa. Tapi ibu-ibu mengeluh, waktu itu belum pakai transiotomi, mengeluh saja pun tidak. Dahsyat ibu-ibu. Jadi katanya orangnya tuh sabar ya, long suffering tuh betul. Oma tuh betul. Dan yang saya saksikan dalam hidup ini, kalau kita sayang orang tua gitu ya, kita jangan memikirkan, aduh kalau kita sayang orang tua ada biaya, itu nggak usah dipikir. Tuhan akan sediakan, Tuhan akan cukupkan di luar akal manusia deh gitu loh. Oma, I love you so much Oma, I really love you ya Oma ya. Dan Veron sangat bersyukur mempunyai Oma yang begitu mencintai Veron. Oma adalah malaikat yang Tuhan kirimkan buat Veron ya, yang selalu menolong, selalu menguatkan, selalu mencintai, selalu panjang sabar dan membawa Veron dekat pada Tuhan, yang membawa Veron pada kemenangan yang dahsyat, karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kuat, Tuhan yang ajaib. Cium Oma ya.